إلى بداية تعلمنا في هذا الصباح نقرأ سورة الفاتحة هدية إلى حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أولياء الله من مشرق الأرض ومغربها وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا وأصولهم وفروعهم خصوصا المعلم بعد الكتاب عن الإمام الغزالي رحمه الله على هذه النية وعلى ما نوى به أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين والثانيها تفضل أن يقرأ guru Gus yang tunjuk Bismillahirrahmanirrahim. Anna akthar an-nujumi takhminu mahdud laisa yudraku fi haqqi ahadil ashkhasi la yakunan wa la dhannan. Yang kedua yaitu bahwasanya hukum-hukum perbintangan itu hanya tebak-tebakan semata. Tidak ada idrak, tidak ada kebenaran, tidak ada keaslian atau tidak ada yang benar-benar diperdebati pada setiap orang, baik itu secara yakin ataupun secara zon. Al-hukmu bihi hukman bijalin. Maka penghukuman dengan bintang tersebut adalah penghukuman dengan kebodohan atau ketidaktahuan. Fayakunu dhannuhu ala hadha min haitsu innahu jahila la min haitsu innahu alima. innahu jahlun La min haitsu innahu ilmun. Maka dicelaknya itu atas ini dari bahwasanya itu kebodohan, bukan dari bahwasanya itu ketidaktahuan, bukan karena tahunya tadi. Ya, jadi kenapa ilmu nujum itu juga dicela gitu kan, dikecam? Karena ketetapan yang lahir dari perbintangan itu hanya taksiran saja, dari tebak-tebakan gitu kan. Tidak betul-betul diketahui yang melekat atau yang menjadi di sini hak ahadil ashkhas itu maksudnya apa yang nanti dialami oleh seseorang gitu kan, tidak secara yakin maupun tidak juga secara zonni, hanya dugaannya itu tidak berbasis keyakinan, tidak juga berbasis dugaan yang kuat. Jadi sesuatu yang ditetapkannya itu berbasis ketidaktahuan, bukan ilmun tadi ya. Jadi dicelaknya itu, dikecamnya ilmu nujum itu tadi karena memang basis awalnya itu atau hukum asalnya itu adalah tidak tahu, bukan sesuatu yang berdasarkan diketahui terlebih dahulu. Jadi karena dia berdasarkan sesuatu yang tidak diketahui, maka hasilnya itu adalah taksiran saja. Lain halnya kalau sesuatu itu berdasarkan sesuatu yang sudah diketahui. Nyaman contohnya lah misalnya apa ya, sesuatu yang sudah kita ketahui gitu kan, maka kita paham
bagaimana prosesnya, bagaimana misalnya ilmu yang kedokteran saja misalnya, karena tahu ilmunya melalui ilmu bedah misalnya, bahwa struktur usus itu ada misalnya usus kecilnya, kemudian ada usus besarnya. Nah, ketika ada hal yang kita sebut kemudian sakit itu bisa diketahui melalui struktur tadi, struktur anatomi yang ada pada perut itu. Tapi kalau orang misalnya mengaradau hanya menanam buih aja, wah hikam tuh ada apa ya usus itu ya, lalu memberikan obat penawar yang hanya berlaku untuk hal-hal yang umum misalnya kan, akhirnya ada ampe-ampe penyakit orang. Nah, itu hal yang berbasis tahu dengan berbasis yang tidak tahu, akhirnya kan berdampak pada hasilnya. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi nujum itu dicelaknya itu karena memang basis awal atau hukum asalnya itu adalah menanam buih aja, bukan ilmu pasti lah gitu ya. Lanjut akan siapa lagi? Faqad kana dzalika mu'jizatan li Idris alaihi salam. Maka sungguh dulu ilmu tersebut adalah sebuah mukjizat bagi Nabi Idris alaihissalam. Fima yuka, pada sesuatu yang telah diceritakan. Waqadim darasa wan maha dzalikal ilmu wan maha. Dan sungguh telah tergerus dan telah hilang ilmu tersebut dan hampir-hampir tidak ada lagi. Wa ma yattabiqu min isabatil munjimi ala nudurin fa huwa ittifaqun li'annahu qad yattali'u ala ba'd al-asbabi wa la yahsulu musabbabu aqibaha illa ba'da syurutin kathiratin laysa fi qudratil bashari al-ittila'u ala haqa'iqiha. Oke. Apa tadi? Jadi wa ma yuttafaqu tadi apa? Wa ma yuttafaqu min isabatil munajjimi ala nudurin fa huwa ittifaqun. Itu kira-kira kayak apa tuh artinya? Yuttafaqu di situ itu bukan disepakati ya. Apa kira-kira? Wa ma yuttafaqu min isabatil munajjim. Dan apa yang kebetulan terjadi sesuai tetangguhan atau apa tadi itu, tebak-tebakan tadi ya, atau taksiran ala nudurin. Nudur itu apa? Ya, nadir bisa juga ya, nadir atau nudur, nadur masdar ya, yang jarang terjadi. Nah, di sini maksudnya bersifat luar biasa bisa juga. Kalaupun sesuatu yang kebetulan benar sesuai tetangguhan, sesuai dengan perkiraan dari seorang ahli nujum, dan itu ternyata luar biasa, bahwa ittifaqun, tetap itu adalah kebetulan. Jadi ittifaq di sini maknanya, saya bingung juga mencari ittifaq ini, karena kalau makna aslinya atau umumnya ittifaq apa? Sepakati ya. Di sini ternyata kebetulan artinya. Padahal tadi disebutkan ilmu nujum ini hanya mukjizat bagi Nabi Idris alaihissalam, sebagaimana diriwayatkan gitu kan, fima yuhka, dan dia sudah hilang istilahnya, dan sudah ini mirip saja ya, indarasa, in mahaqa, in maha, itu artinya tuh sudah apa,
terhapus artinya itu. Sama semuanya, tapi bagus dari terjemahan. Nah, tadi kayak Pak artinya li'annahu qad yattali'u 'ala ba'dil asbab. Silakan. Paham lah itu maksudnya. Oke, Pak. Si munajim tadi kadang dia melihat ada asbab-asbab, tetapi ternyata habis dari sebab tersebut tidak mesti terjadi musababnya itu setelah adanya asbab-asbab tadi, kecuali ada beberapa syarat yang sangat harus banyak syarat-syaratnya itu. Ya. Jadi maksudnya gini. Tadi kan kebetulan munajim itu benar tebakannya gitu. Ya kan? Makanya ada istilah apa? Kadzabal munajimun walau shadaqu. Pernah dengar istilah itu kan? Kadzabal munajimun, ahli nujum itu meskipun walau shadaqu, meskipun benar tebakan mereka, tetap dia bohong gitu. Nah, jadi dalam hal ini, kalaupun kebetulan tanjimnya atau tebakannya itu benar, dan bahkan pada hal yang sesuatu yang nadir gitu, jarang terjadi. Kalau misalnya umum, itu kan tebakan yang biasa-biasa saja. Tapi kalau jarang terjadi dan dia bisa menebak, meskipun benar, kata Imam Ghazali, itu tetap ittifaq, tetap kebetulan. Li'annahu qad yattali'u 'ala ba'dil asbab. Karena memang hal-hal itu diketahui atau terjadinya ala ba'dil asbab, ada sebab-sebab yang melatarinya. Wala yuhsalul musabbabu aqibaha, dan tidaklah musabbab itu diperoleh atau terjadi setelahnya illa ba'da syurutin katsirah, setelah melalui persyaratan-persyaratan yang sangat banyak. Laisa fi qudratil bashar al-ittila'u 'ala haqa'iqiha, dan itu bukan wilayah manusia bisa mengulik atau mengetahui tadi. Jadi kalaupun itu terjadi karena ada memang sebab-sebabnya, tetap jadi Imam Ghazali itu wilayah Tuhan lah, bukan wilayah manusia untuk mengetahui itu, karena persyaratannya terlalu banyak. Nah, ini yang saya tidak tahu apakah setelah ini belum merincinya ya, yang kita akan baca. Oke, cukup kiranya guru siapa tadi? Guru Maulana, silakan Guru Maulana tunjuk. Bagus Guru Maulana nih, layak jadi tuan guru sudah sini. Ustaz Kabir. Ini tafaqah. فإن اتفق أن قدر الله تعالى بقية الأسباب وقعت يجتمع وينبعث إلى الجبال فيتحرك الجن بذلك، وربما يحمل النهار. Yang di mana tuh? فإن اتفق أن قدر الله تعالى بقية الأسباب وقعت الإصابة، وإن لم يقدروا أحقا، ويكون ذلك كتخمين الإنسان في أن السماء تمطر اليوم مهما رأى الغيم يجتمع وينبعث من الجبال فيتحرك ظنه بذلك. Ya betul, artinya
bisikin di. Jadi begini ya, barangkali ini ya, kita memenuhi keinginan ini dulu, keinginan kawan-kawan yang cara membaca ya. Fa ini tafaqa an di situ ya, an qaddarallahu ta'ala baqiyatal asbabi waqa'atil isabatu. Kalau misalnya ada kesesuaian yang terjadi tadi dengan takdir Allah terhadap sebab-sebab lain, maka bisa saja cocok gitu kan peristiwanya, waqa'atil isabat, pas kejadiannya gitu. Artinya ada ittafaqa di situ antara takdir Allah dengan baqiyatul asbab. Maka waqa'atil isabah, begitu maksudnya. Nah, ini tadi itu yang laisa fi qudratil bashar al-ittila' ala haqa'iqiha, karena ada takdir Allah di situ. Nah, yang menentukan takdir Tuhan itu kan bukan kita. Jadi kita tidak pernah tahu gitu, maksudnya Ghazali begitu. Wa illam yuqaddir akhta'a. Nah, bacanya kenapa yuqaddir? Karena sebelumnya qaddara, ya kan? Jadi cara menangguhinya ini cara menangguhi. Di situ kan tidak ada harokatnya kan? Bisa yakdir, bisa kita bacaan. Tapi yuqaddir itu lebih tepat karena sebelumnya itu an qaddarallah. Jadi qaddarallah, kemudian ada jawabnya wa illam yuqaddir bang. Nah, itu. Paham ya kalau pilihan kalimatnya itu. Wa illam yuqaddir akhta'a. Nah, kalau Allah tidak menghendaki, maka salah tadi itu tangguhannya gitu. Contohnya apa ya tadi, Gus? Wa yakunu dzalika seperti dugaan manusia bahwasanya hujan hari ini turun. Mahma itu apa artinya mahma? Ketika melihat kumpulan awan hitam di atas gunung. Al-ghaimah itu awan hitam kah? Yang berkumpul Jadi awan itu aslinya ghaim ya. Ketika dia yajtami, maka jadilah awan itu jadi hitam. Jadi awan hitam itu adalah al-ghaim yang yajtami. Karena yajtami'nya itu sehingga 95% langit itu tertutupi awan, maka jadilah awan hitam. Lalu kita menyebutnya mendung kan? Wa yanba'itsu minal jibal, yanba'its kalau bahasaannya itu apa? Awan berarak dari gunung gitu. Di sini kan ada gunungnya. Jadi kalau pernah kita melihat fenomena itu, kecuali kita ke Plehari sana, daerah-daerah Banjarbaru agak naik ke atas kan sedikit, dari Banjarbaru bawah mungkin dari daerah-daerah Cempaka itu mungkin kelihatan kan, daerah Trikora mungkin masih bisa melihat ada pemandangan gunung. Tapi kalau di Banjarmasin sini tidak ada gunung, kecuali milik suami masing-masing. Itu lain pulang misalnya lah. Masya Allah. Ya. La yafhamuhu illa al-muqarrabun. Oke. Betul tadi ya. Wa yakunu dzalika ka takhminil anbiya. Jadi apa tadi? Demikian itu
contohnya Jalil Ghazali seperti ketangguhan manusia bahwa langit itu menurunkan. Jadi di sini tumtiru ya. Kalau hujan itu biasanya menggunakan antara yumtiru, karena as-sama yumtiru biasanya begitu. Jarang menggunakan matara yumtiru, hujan begitu saja. Biasanya as-sama yumtir atau yumtirus sama. Jadi ada melibatkan langit menurunkan, meskipun hakikatnya Allah Ta'ala yang menurunkan gitu. Tapi begitu dalam penggunaan antara yumtiru. Bila ada kawannya as-sama, maka biasanya fi'ilnya itu antara yumtiru, bukan matara yumtiru. Karena as-sama di situ yang dianggap yumtir, menurunkan hujan. Mahma tadi apa? Mahma itu bisa meskipun, bisa juga tatkala, bisa juga bila mana kan? Atau ketika tadi bisa juga. Mahma ra'a al-ghaima yajtami'u tadi. Jadi tetangguhannya bahwa hari akan hujan, prediksi dia bahwa hari ini akan hujan karena melihat fenomena awan yang berkumpul. Kemudian saking banyaknya perkumpulan awan ini hampir menutupi 95% langit, yang kita sebut kemudian dengan mendung. Wa yanba'itsu minal jibal, bahkan diperkuat lagi dengan arakan awan yang bergeser di sekitaran gunung. Fa yataharraqu dhannuhu bidzalika, maka dugaan dia kemudian bergerak mengikuti fenomena itu. Lanjut lagi, warubbama yahmi. Yang penting belajar membacanya, mengartikan kepada Bapak. Warubbama yahmi nahar, warubbama yahmi nahar wa bisyamsi wa yadhhabu al-ghaibu. Oke. Dan barangkali dipanaskan oleh matahari atau siang hari dengan matahari dan menghilangkan awan. Warubbama yakunu bi khilafihi wa mujarradul ghaibu laisa kafiyan fi maji'il matari wa bakiyatul asbabi la tadri wa kadhalika takhminul milahi mallah. Wakadzalika takhminul mallah itu apa? Mallah itu malahin. Orang-orang di kapal al-mallahun, nelayan ya, atau nahkoda bisa juga. Pokoknya orang yang menggerakkan kapal. Wakadzalika tahminul malahi anna as-safinata taslam i'timadan ala ma alafahu min al-'adati fi qiyahi wa litilka al-qiyah asbab khafiyati wa la yatla'u alayhi. Oke, cukup dulu. Jadi warubbama yahmi, jadi bacanya yahmi ya. Tadi betul an-naharu. Jadi an-naharunya sebagai fa'il, karena yang panas di situ adalah siang. Bisyamsi, dengan matahari. Jadi bisa saja meskipun tadi sudah terkumpul awan, ya kan, awan bergerak di atas gunung sampai memunculkan keadaan yang mendung, bisa saja jadi Ghazali yahmin nahar, tiba-tiba harinya panas, siangnya menjadi panas, bisyamsi, dengan munculnya matahari. Oke, langit tertutupi, tapi tiba-tiba ada matahari muncul. Nah, maka wayadhabul ghaimu, maka pergilah awan-awan yang berkumpul tadi menjadi terpencar-pencar. Bisa saja kayak itu. Nah, maksudnya kita memprediksi awal akan hujan, itu kan
ada istilahnya mendung tak berarti hujan kan. Yakinlah itu suatu cobaan. Terus apa lagi lanjutin? Bikin pian tahu lah lagu itulah. Saya belum lahir lagi lah. Mendung tak berarti hujan, jalan itu. Suan dengar lagu itu lah. Solihin sesuatu dengar. Aku jangan ingat lagi itu lagu lagi kanak dulu. Nah, karena dicari di YouTube tuh lagu siapa nama mempopulerkan dan tapi kada penting benar juga. Jadi mengusali warubama yakunu bi khilafihi, tapi bisa juga sebaliknya. Dasar bujur-bujur hujan. Jadi mendung tak berarti hujan, tapi bisa juga mendung itu sebagai tanda akan hujan. Nah, ini yang umum terjadi. Kalau yang nudur tadi yang kita bicarakan sebelumnya, bahkan yang nudur, yang nadir terjadi saja itu tetap kebetulan meskipun benar, apalagi yang biasa terjadi dengan keseharian kita. Contohnya itu tadi mendung. Mujarradul ghaimi yalah. Idhofah qalane. Wa mujarradul ghaimi laisa kafian. Apa mujarrad itu? Semata-mata ya. Semata-mata adanya mendung tadi karena awan yang berkumpul. Laisa kafian, tidaklah cukup. Maksudnya cukup menjadi bukti, menjadi pertanda fi maji'il matar, dalam datangnya hujan. Wa baqiyatul asbabi la tudra. Dan baqiyatul asbab itu maksudnya lah sebab-sebab selain itu, sebab-sebab baqiyah itu apa? Baqi itu apa? Baqi sisa ya kita. Nah, kalau baqiyatul asbab itu artinya sisa-sisa lainnya. Sisa-sisa lainnya, sebab-sebab lainnya. Maksud sebab lainnya paham lah. Kalau tadi yang menyebabkan hujan itu adalah mendung, bisa jadi ada sebab-sebab lain yang terjadi itu yang tidak diketahui gitu loh. Jadi baqiyatul asbab itu hal-hal yang menyebabkan peristiwa terjadi selain yang umum terjadi. Nah, itu tidak diketahui hakikatnya. Maka dari takhminul mallahi. Demikian pula takhmin. Takhmin tadi apa artinya? Tebak-tebakan lah. Bahasa kerennya apa? Prediksi mungkin lah ya. Bahasa plastiknya itu prediksi. Demikian pula dengan prediksi al-mallah. Anggap nahkoda atau nelayan yang biasa mengendalikan as-safinah, bahtera atau apa kapal. Jadi ujar mallah bahwa safinah ini akan selamat. Alasannya apa? I'timadan ala ma allafahu minal 'adah. Dia hanya bersandar dari apa yang ia ketahui. Allafahu di situ diketahui, yang biasa ia ketahui, minal 'adati, dari adat kebiasaannya. Adat kebiasaan dalam hal apa? Firriyah, perihal angin. Jadi adat kebiasaan angin bila bertiup dari timur ke barat, nah, misalnya kan, ini pertanda apa? Bila angin itu bertiup dari utara ke selatan, tanda apa? Bila angin itu tiupannya dari bawah ke atas, itu apa? Jangan-jangan siapa? Namor yang datang gitu kan? Tahu Namor lah?
Wakanda forever. Musuhnya terbaru kan Namor itu. Penduduk yang berada di dasar laut, bawah laut. Rupanya Namor datang dengan pasukannya. Nah, kada diketahui oleh si Malah tadi. Malah ini menduga-duga kan, wah, kenapa aja kan? Ternyata sinar soniknya dihancur oleh anak buah Namor di bawah. Tiba-tiba kada bergerak kapal. Kenapa kasih itu? Iklan. Ya karena memang saya sufi juga, suka film. Ya. Kadang-kadang kita bisa banyak hal yang kita bisa petik ya dari sebuah film yang itu hasil karya seni dari seorang sutradara kan. Penulis skenario-nya itu karena apalagi kalau film-film yang banyak muatan-muatan pesan-pesan moralnya lah gitu. Nah kalau film Wakanda Forever apa pesan moralnya? Apa kira-kira? Ya manjada-wajada aja gitu. Pesan moralnya manjada-wajada. Ya karena usaha si Putri Suri menemukan formulasi apa? Ya formulasi Black Panther gitu kan. Akhirnya kan terselamatkan lah mereka gitu. Itu ada usahanya situ kan. Jadi al-ijtihadu asasun najah gitu. Usaha itu menentukan kesuksesan. Ya paling tidak itulah ya kan bisa kita pelajari. Ada gitu kan negeri yang aneh menurut saya gitu kan dari segi adat istiadat seperti mempertahankan keprimitifan,nya tapi di sisi teknologi mereka sangat maju sekali gitu kan. Jadi ini sebuah keunikan ya, unik sekali gitu. Jadi apa ya, al-muhafadzah al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah, begitulah barangkali ya. Mereka mempertahankan adat budayanya itu, tapi mereka juga mempelajari sesuatu yang baru berdasarkan kekuatan apa, vibranium kan istilahnya ya, vibraniumnya. Nah, saya tahunya kalau cincin itu cuma titanium, titaniumnya bukan vibranium. Ini diolah kos pulang oleh bubuan ini karena Wakanda Forever adalah manjada-wajada komplit. Aslinya kan al-ittihadu asasun najah. Ini saya tadi ngarang-ngarang al-ijtihadu asasun najah. Bukan. Sampai mana? Jadi tadi itulah meskipun litil karyahi asbabun khafiyatun, kadang-kadang angin itu ada asbab-asbab yang tersembunyi, yaitu tadi yang sudah dijelaskan asbab tersembunyinya ternyata sinamor tadi itu ya kan, yang kita tidak tahu. Kapal Titanic itu kan dirancang sedemikian rupa oleh pakar yang ingin membuktikan bahwa dia bisa membuat kapal yang sebegitu mewahnya sehingga ketika berada di dalam kapal itu tidak terasa berada di sebuah kapal, seperti berada di mall gitu. Dan dia bisa menjamin bahwa kapal ini 99% aman. Tapi ternyata prediksi si pembuat kapal ini salah. Dia tidak bisa akhirnya menghindari gunungan es yang harus ia tabrak. Bahkan akibat tabrakannya itu kapal menjadi terbelah malahan. Tidak hanya jangannya tuh berang terujuk betul gugur ininya kan. Ini kadang malah di film banget atau aslinya ya Allah terbelah itu. Itu apa filosofinya tujuannya? Jadi
kesombongan itu membawa kepada kehancuran, gitu ya. Ini apa ya, pesan moral film Titanic gitu. Jadi kuat sih. Itu. Jadi ada asbab khafiyah huwa la yattali'u 'alaiha, yang dia tidak mengetahui itu, la ya'rifuha. Jadi la yattali'u 'alaiha itu la ya'rifuha lah ya. Bahasa sederhananya itu la yattali'u 'alaiha atau la ya'rifuha ahad. Fataratan. Nah, tarotan itu apa? Tarotan kadang-kadang ya. Fataratan yusibu fi takhminihi wa taratan yukhti'u. Kadang-kadang yusibu, asaba yusibu. Jadi yang ingin mengetahui ini yasibu kan yusibu kan. Ingat akan matinya apa? Asaba berarti yusibu ala wazni af'ala yuf'ilu. Kadang-kadang tepat kejadiannya yusibu gitu kan. Yusibu itu bisa kita artikan kena gitu kan. Pas kejadiannya, pas bisa. Maka fitah minhi. Jadi kadang-kadang bisa pas sesuai dengan prediksi. Wa taratan yukhti'u. Kenapa dibaca yukhti'u bukan yakhta'u? Coba tangguhi. Karena hurufnya tuh lihat nih. Yukhti, ya, hamzahnya di akhir. Kalau yakhta'u habis ta di situ alif, kemudian alif jadi rumahan hamzah. Jadi di atas alif ada hamzah, itu yakhta'u. Ini yakhta'u. Kalau begini akhta'a yukhti'u. Salah dia, tarotan yukhti'u. Wa li hadhihi al-'illati yumna'ul qawlu 'anil nujumi aidan. Dan karena alasan inilah pernujuman itu, perkataan-perkataan yang terkait dengan ilmu nujum itu menjadi dilarang. Wasalisuha, tunjuk Gus, julungi mikrofonnya Gus. Masya Allah Hadi. Guru Hadi, ketua ya, ketua. Bakal. Wasalisuha annahu la fa'idata fihi fa aqallu ahwalihi annahu khawdun fi fudulin la yughni wa tadyi'ul umri alladhi huwa anfasu bida'atil insani fi ghairi fa'idatin wa dhalika ghayatul khusrani. Cukup. Jadi penyebab yang ketiga itu annahu la fa'idata fi, tidak ada faedahnya. Alasan itu kalau ada faedahnya, kalau ada manfaatnya. Jadi la di situ la apa? La faidata, la nafilil jinsi. Jadi ada, ini bagi yang kawan-kawan yang belum tahu ya, ada isim ini bisa menjadi nasab hanya karena ada huruf la. Maka la-nya disebut di situ la nafyil jinsi istilahnya, yang berarti tidak ada. Misalnya raibun, aslinya raibun,
Untuk mengatakan tidak raibun apa artinya? Keraguan juga ya. Raibun, kalau yang diinginkan dari raibun itu adalah tidak ada keraguan, maka cukup ditambahkan la di awalnya, tapi raibunnya menjadi raiba, la raiba fi. Itu sama seperti ini tadi, la faidata fi. Jadi perilaku la-nya di sini menasabkan isim sesudahnya. La-nya pun dalam arti tidak ada. Kalamun itu artinya pembicaraan atau ucapan atau perkataan. Kalau ingin mengatakan tidak ada perkataan, maka menjadi la kalam. Tidak ada perbicaraan, tidak ada ucapan salam, tiba-tiba dia pulang gitu kan. La kalam wala salam gitu. La kalam wala salam. Raja'an gitu kan. Tidak ada, kalau ada basa-basi bulik pulangnya gitu kan. Congol-congol seteman, kalau ada basa-basi langsung bulik. Sarek kalau aku misalnya kan itu. La kalam wala salam. Raja'an. Nah, jadi annahu la faidata fi. Ilmu nujum ini kalau ada manfaatnya, kalau ada faedahnya. Fa aqallu ahwalihi, ya, seminimal ahwalnya, seburuk-buruknya lah mungkin ya gitu. Seburuk-buruk keadaan ilmu nujum itu adalah, atau mungkin fa'aqalu ahwalihi di sini sebaliknya lah, sebaik-baiknya inya lah, saking kada baiknya gitu kan. Nah, kalaupun inya baik barangkali gitu, fa'aqalu ahwalihi annahu, bisalah diartikan gitulah. Atau aqalu ahwalihi itu serendah-rendah keadaannya itu adalah annahu, bisa di sini khawwadha fi fudulin, atau annahu khawdun fi fudulin, atau annahu khuwidha fi fudulin. La yughni. Yang mana nyamannya tuh? Guru Maulana bentuk nyamannya apa? Isimkah di situ atau fi'il ma'lum atau majhul? Annahu khawdun ya. Oke. Nyamannya memang isim saja. Annahu khawdun fi fudulin la yughni. Khawdun itu khawwadha itu artinya apa? Terperosok, terjerumus, tergugur ke dalam lubang, itu khawwadha. Ya. Hal paling rendah pada orang yang bergelut dalam dunia nujum itu adalah dia terperosok fi fudulin. Fudul di situ saya bolak-balik cari di kamus, itu artinya apa ya? Sesuatu yang berlebih gitu. Tapi bisa juga berlebihan itu karena suatu berlebih-lebihan itu akhirnya jadi sia-sia. Mubadzir itu kenapa dilarang? Karena kelebihan dari sesuatu itu akhirnya sia-sia kan, tidak terpakai. Makan durian misalnya, adalah makan durian yang sia-sia. Ada, kita misalnya memiliki kemampuan menampung makan durian montong, itu mungkin hanya 2 biji paling maksimal. Kita menggasak makan, membuka minta koyak akan 3 biji. Kita sudah tahu ukuran perut itu paling maksimal 2 biji. Kita nukar 3 biji karena memang sebelum menukar itu rasa-rasanya nafsu kita itu hendak 3 biji itu. Kayaknya kalau misalkan nyaman kayak itu. Bujur deh, sebuting itu nyaman, 2 buting masih nyaman, 3 buting masih nyaman, 5 buting pun masih nyaman.
Tapi begitu 10 buting itu sudah mulai begah-begah ada perut tuh. Begitu masuk ke angka 15, enak, perut itu menolak sudah. Akhirnya sisanya apa? Badir kan, sia-sia. Hendak diberiakan katia seorangan aja, diam di kamar. Untunglah durian ya kalau kawan dibungkus, kawan dia makan pulang itu. Cuman ya misalnya di situ saya ini bila kata makan basi, malah mengohok mie ya Allah. Daya tampung kita tuh 2 bungkus gini sudah kenyang benar. Kita nafsu benar mengohok 4 bungkus umpamanya kan. Akhirnya tersisa kan sia-sia. Nah begitu maksudnya. Fi fudurin la yughni, tidak ada manfaatnya. Wa tadyi'ul umur, itu hanya menghabiskan umur aja. Alladhi huwa anfasu bidha'atil insan, padahal umur itu adalah anfasu bidha'atil insan. Apa anfasu bidha'ah? Anfas itu apa arti anfas? Nah, nafis, fursatan nafisatan itu artinya kesempatan yang berharga. Nafisun itu artinya berharga. Makanya kita melihat kitab apa? Ad-Durrun Nafis. Apa Ad-Durrun itu apa? Ad-Durrun, permata ya. Permata yang berharga, Ad-Durrun Nafis. Nah, anfas itu isim tafdil dari nafis itu. Jadi anfasu bidha'atil insan. Bidha'ah itu apa arti bidha'ah? Bisa barang ya. Bekal bisa juga barang bidha'ah. Jadi barang paling berharga bagi manusia yaitu adalah umurnya. Nah, barang paling berharga bagi manusia yakni umur ini disia-siakan hanya menggawi sesuatu yang paling jelas tadi. Mana nangguhinya hidupnya penuh dengan prediksi saja. Memang sih jadi duit ya. Bagi sebagian jadi duit karena ramalan-ramalan peramal-peramal itu kan yang banyak didatangi oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan barangkali itu bayar sekali minta ramalan. Kayak apa kira-kira nih ulun lawan si di yang kikicak nih misalnya kan anak berdetang diterima kada kayaknya kan ya kayak kamu ketujuh lah makan kikicak dulu aja sih ketujuh tuh kada bang kayaknya cuman bisa aja lo makan kikicak. Nah masalahnya itu nang ikam datang ini tuh kamu lah kikicak, berjualan kikicak dan hidupnya seputar kikicak dan seterusnya itu. Kada aja kayak kan kada diterimanya aja. Padahal si Diong ini berminggu-minggu menunggui kedatangan bubun pian aja. Ada datang-datang seutuh aja maka menunggui sudah laras benar. Sudah kehantak hargana supaya kada larang jujuran ya kada datang-datang juga sekalinya utuh nih kira-kira datang lawan kawadah kai fi ghairi faidatin wa dzalika ghayatul khusran, dan itu adalah puncak kerugian. Oke. Kita selesaikan dengan hadis Nabi ini. Faqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin. Suatu hari Rasul melintas birajulin wan nasu mujtami'una alaihi. Rasul melintas ada seorang laki-laki wan nasu mujtami'una alaihi yang dikelilingi oleh orang-orang. Alaihi nya itu kembali kepada si rajul. Jadi laki-laki yang sedang dikelilingi oleh manusia lah, ya kan? Orang-orang lah.
Faqala Nabi, Rasul kemudian bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Faqalu, orang-orang tadi menjawab, "Rajulun 'allamatun." Laki-laki yang 'allamah. 'Allamah itu kan sarabat tahu. Alimul 'allamah. Al-'alimul 'allamah. Nah, itu. Jadi 'allamah itu akar katanya dari alimah juga. Orang yang sarabat tahu, atau kalau kita pakar lah ya, orang yang expert. Nah, lalu ditakun Nabi, expert di bidang apa ya Nabi? Bimada? Qalu bisy'ari wa ansabil Arab. Oh, dia expert di bidang syair-syair dan juga keturunan orang Arab. Artinya garis keturunan orang Arab punya hafal. Hikam misalnya, Abah Hikam siapa? Nah, tahunya mereka sampai ke atas. Karena Hikam anak siapa? Bin Anu. Wah, hafal tadi. Jadi ada rupanya lah orang yang kata cuma hafal itu. Kita nih hafal hingga mana? Bikin pian hafal lah ngaran datu siapa? Dan ngaran datu kan siapa? Ngaran kayu bang? Amir Hamzah. Nah, alhamdulillah. Amir Hamzah bin kata lagi. Farid bang. PKI. Ayo jualan. Oke. Sempat menemui kai buyut gitu. Pernah ingat gurunya? Ya. Ingat juga. Guru Maulana bang sampai mana guru? Sampai Datuk, tapi ada catatan juga. Hah? Ada catatan. Datunya sampai ke Kelambayan ya. Kelambayan. Masya Allah. Ada apa? Ada. Kemana anunya sambungannya ke wali siapa itu? Biasa aja. Wali Songo. Tapi bagus sudah mencatat sampai mana tuh, sampai Kuitan Datu berarti ada catatannya. Itu 100 tahun gitu mungkin Ratusan tahun ketemu. 7 tingkatan lebih gitu. 7 tingkatan lebih. Wah, luar biasa. Itu yang menelusuri siapa? Busur itu Kai kan? ya kayak kai itu jadi Oh, bagus tuh Kai itu kan. Wah, aku ini hilang. Jadi ingin di Datu aja. Ada tahu lagi Kuitan Datu tuh. Karena memang wilayah kampung kami Bahari itu memang kampung pelarian ulama-ulama yang dikejar oleh kolonial Belanda. Itu bukan ke kampung Mahi. Makanya di Mahi itu banyak tanda-tanda yang menjadi orang tua Bahari itu bekas pagar kerajaan. Pagar kerajaannya berupa pohon langsat. Pohon langsatnya itu buktinya posisinya itu sejajar antara kiri dan kanan. Nah, saya pernah melihat itu di dalam hutan di daerah Mahi itu. Cuma ingat lagi di mana masuknya. Arwah Abah Bahari membawa. Jadi si Din mengisahkan ini jadi pagar. Bahkan si Din kalau menyampaikan tuh kalau ada salah mulai masa Putri Junjung Buih itu hal lagi itu lah. Wah kesini di sini. Nah berikutnya ulama-ulama Bahari itu kayaknya sudah ada jalurnya itu nah. Bilanya mengasingkan diri, melarikan diri dari penjajah itu bukannya ke situ. Jadi banyak tapi ngalih dibuktikan juga itu harusnya ada penelitian sih ke sana itu. Letaknya itu di kampung benar, tapi banyak orang berpendidikan di situ nah. Itu yang luar biasa. Tidak seperti kampung-kampung yang lain. Kampung-kampung yang lain tuh modelnya itu biasa aja, tapi kampung situ tuh banyak yang berpendidikan lah. Almarhum ayah saya tuh sampai ke Gontor gitu. Padahal di kampung situ mana ada tahu orang di kampung di Mahi itu. Tapi anehnya juga di global itu yang peta dunia yang bulat itu
Saya pernah ditunjukkan oleh almarhum ayah saya itu, coba lihat juga kota yang lain itu tidak ditemukan, tapi kampung arwah abah itu Mahi, katanya Mahi ada. Desa-desa yang lain, padahal itu nama desa, bukan nama kecamatan juga, nama desa. Desa-desa yang lain di Tabalong segitu banyaknya tidak ada, namanya di Globo itu. Tapi desa kampung itu ada. Karena memang secara sejarah kata beliau itu tempat pelarian pejuang-pejuang dulu, pejuang-pejuang Banjar. Kan perang Banjar ini termasuk perang paling lama ya. Di antara perang paling lama itu adalah perang Banjar. Jadi banyak itu pejuang-pejuang yang ketika dikejar oleh penjajah itu bukannya ke sana bersembunyi, persembunyian di sana. Ya persembunyian di sana itu pasti beranak pinak kan. Kada besungkuk wara ya Allah. Ya terjadilah perkawinan dan seterusnya di situ. Jangan besungkuk nang seminggu 2 minggu kan mungkin ya, persembunyian itu kan bertahun-tahun mereka. Banyak sih sebetulnya cerita-cerita heroik yang saya dapati dari almarhum ayah saya dulu. Cuman kan ingat lagi. Tapi bagus tadi ya ansabul Arab. Tapi kata Rasulullah, faqala ilmun la yanfa'u wa jahlun la yudirru atau la yadurru. Ilmu yang tidak ada manfaatnya dan kebodohan yang tidak membahayakan. Artinya apa itulah? Artinya ya biasa-biasa saja gitu. Manfaatnya kan ada, mudaratnya kan ada juga. Iya kan? Jadi netral saja sebetulnya. Karena ilmu tentang sihir itu waktu itu mungkin ya, waktu itu mungkin tidak ada manfaatnya. Tapi kalau sekarang banyak juga manfaatnya. Kalau sihir itu diambil, disadur dari ajaran-ajaran Islam, dari pemahaman ulama atas ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ya seperti nazaman-nazaman yang kita ini kan itu ada manfaatnya juga. Apalagi kalau untuk belajar qiraat misalnya kan. Ustaz Arif kan mengajarkan hifzul amani kan. 1000 bait itu kan ada manfaatnya, tapi waktu itu kenapa tidak ada manfaat? Karena mungkin ada kekhawatiran ada persaingan antara Al-Quran dan syair. Dalam surah Yasin, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kita habiskan sedikit lagi. Innamal ilmu ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw faridatun 'adilatun. Ilmu itu harus bersifat ayatun muhkamah, ayat yang jelas gitu kan, atau sunnah yang tegak, aw faridatun 'adilah, atau kefarduan yang melahirkan keadilan, kewajiban yang berdampak keadilan. Faidan al-khawdu fin nujum, oleh karena itu terpersok dalam ilmu nujum itu, wa ma yushbihuhu, atau yang serupa dengan itu, iqtihamu khatarin, itu sebatas semacam menghadapi kebahayaannya. Wa khawdun fi jahalatin, atau terpasok dalam hal kebodohan saja, min ghairi faidatin, tanpa ada manfaat sama sekali. Fa inna ma qaddara kain, karena sesungguhnya yang ditakdirkanlah itu yang terjadi. Wal ihtirazu minhu ghairu mungkin, dan menolak takdir itu adalah sesuatu yang mustahil. Bi khilafit tibbi, berbeda dengan kedokteran. Fa innal hajata masatun ilaihi, karena kebutuhan terhadap kedokteran itu sangat urgen gitu ya. Wa aktsaru adillatihi bima yattali'u alaihi, dan kebanyakan bukti-bukti dari ilmu kedokteran itu diketahui gitu. Pembuktiannya itu berdasarkan ilmu gitu ya.
wa bi khilafit ta'bir wa in kana takhminan li'annahu juz'un min 46 juz'an min an-nubuwati wala khatara bihi. Berbeda dengan at-ta'bir. Ta'bir ini apa maksudnya? Hah? Ya Pak Guru mana? At-ta'bir itu apa maksudnya? Oke, ya takwil ya. Berbeda dengan takwil. Takwil mimpi maksudnya, takbir mimpi ya. In kana takhminan, meskipun dia bersifat menebak atau taksiran, tetapi dia juz'un min 46 juz'an, dia bagian daripada 46 bagian daripada kenabian, minan nubuwah wala khatara fihi, dan tidak ada bahaya pada hal takbir itu, takbir mimpi. Jadi takbir mimpi itu memang benar gitu, tapi yang mimpi harus benar juga orangnya. Ada orang mimpi asal-asalan. Oke, saya kira cukup ya. Sudah 1 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.